Di video kali ini gue ingin mereview anime Higeki no Genkyo to Naru Saikyo Gedo Last Boss Jou wa Tame ni Tsukushimasu atau The Most Heretical Last Boss from Villainous to Savior. Sebuah anime yang cukup bagus di summer 2023. Check this out. Anime ini bercerita tentang putri pertama kerajaan yang bernama Pride Royal Ivy yang mendapatkan ingatannya di masa lalu sebagai seorang siswi SMA biasa yang pernah memainkan sebuah otome game yang adalah kehidupannya sekarang. Dia adalah karakter penjahat yang menindas rakyatnya dan pada akhirnya akan dikalahkan oleh tokoh utama di cerita itu. Pride kemudian memutuskan untuk berubah dan menjadi seseorang yang lebih baik dan disenangi semua orang. Pride dalam gamenya memiliki kemampuan untuk meramal masa depan, dan kebetulan dia memiliki pengetahuan tentang masa depan dengan ingatannya sebelum menjadi Pride. Ini adalah sebuah anime dengan premis yang cukup bagus, dengan karakter-karakternya yang unik dan menonjol. Ceritanya berfokus pada problem setiap karakter yang ada, dan Pride yang mencoba untuk menyelesaikan masalah yang ada. Mirip seperti Hamefura, namun lebih serius dan lebih dark. Ceritanya lebih serius dan menunjukkan sisi politik kerajaannya lebih dikulik dan sisi-sisi gelapnya lebih ditunjukkan. Fokus ceritanya ada pada hubungan Pride dan orang-orang di sekitarnya dan caranya untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan pengetahuan masa depannya. Menurut gua, premisnya cukup bagus, namun eksekusinya agak kurang. Ceritanya dibuat seolah-olah dark, namun ternyata biasa aja. Kita diperlihatkan flashback dalam gamenya, yang dimana si Pride menindas si karakter. Lalu setelah itu, Pride yang sekarang akan melakukan hal yang berlawanan dengan hal yang dilakukan dulu. Gitu doang. Pola di ceritanya juga sama aja. Yang paling membuat gua kaget ada di flashback Stale, dimana si Pride yang memperbudak dan menyuruh Stale buat bunuh ibunya sendiri. Ini bikin gua kaget dan mungkin gua kestun selama beberapa saat. Ini adalah anime otome game, tapi ternyata ceritanya sedark itu aslinya. Buset. Menurut gua, cerita di anime ini bagusnya di awal, dan ke belakangnya udah jadi biasa aja dan ketebak plotnya. Bukan jelek ya, tapi lebih ke biasa aja gitu, dan mudah ditebak. Jadinya nggak terlalu surprise amat lah. Kurang memberikan lika-liku cerita yang berbeda untuk setiap karakternya. Karakter Pride di sini dibuat dengan sangat polos dan pengen menghindari menjadi villainous di masa depan dan nekat buat pergi sendirian ke medan pertempuran dan bahkan menjadi sandera buat menyusup ke markas musuh. Gua jarang nonton anime dengan MC cewek, tapi kayaknya semua anime action yang MC-nya cewek pasti pada nekat-nekat. Selain Pride, karakter yang lain juga menonjol dan punya peran mereka masing-masing. Kalau kita ambil perbandingan dengan Hamefura, menurut gua, anime ini jauh lebih baik, dimana Hamefura karakternya kebanyakan dan bikin porsi tiap karakternya jadi nggak terlalu banyak, sehingga kurang untuk dieksplor. Karakter favorit gua di sini adalah Stale. Dia adalah karakter yang paling menonjol dengan ide dan aksinya di antara karakter lainnya, dan bahkan paling berpotensi menjadi karakter utama selain Pride yang polosan nekat. Satu hal yang kurang dari anime ini yaitu endingnya. Episode awalnya itu bagus banget, apalagi yang masalahnya si Stale. Tapi endingnya kurang epic dan gak terlalu bisa menyeimbangi pembukaannya yang begitu epic. Biasanya, anime itu bakal epic di episode terakhirnya. Banyaklah anime yang kayak gitu. Tapi, menurut gua episode terakhirnya kurang berasa dan cuma buat bilang kalau bakal ada lanjutannya. Hampir setiap anime itu bakal mengekskalasi ceritanya lebih lanjut lagi pada episode-episode terakhirnya, biar penontonnya penasaran dan biasanya membaca source originalnya. Gua kasih contoh nih, misalnya Isekai wa Smartphone. Itu di endingnya kita diperlihatkan kalau si Toya akan mendapatkan banyak banget istri. Terus goalnya masih belum selesai, yaitu mencari reruntuhan Babylon yang tersebar di dunia. Jadinya kita sebagai penonton penasaran dan ya mungkin ada sedikit rasa untuk mencicipi light novelnya. Ya karena memang tujuan awalnya dibuatkan anime itu biar mempromosikan source originalnya. Dan menurut gua ya, untuk di anime ini
Ceritanya memang dieskalasi, tapi menurut gua terlalu cepat dan rasanya kurang dibuild dari awal ceritanya gitu. Karena dari awal kita benar-benar cuma difokuskan ke lingkungan yang kecil banget, yaitu cuma Pride dan di sekitarnya. Tapi entah kenapa tiba-tiba muncul sekelompok orang penjahat baru yang nggak jelas dan nggak ada setup dari awal. Jadinya kita kayak dikasih, nih penjahat baru nih. Ah, mampus tuh, bakal ada season 2-nya nih. Oh, ceritanya belum selesai nih. Kalau mau, baca source originalnya nih. Nah, kayak gitu tuh. Itu yang gua rasakan lah. Untuk animasinya, jujur gua agak kurang nyaman ngelihat CGI batu. Ini benar-benar mengganggu momen epic. Momen ketika Val ngendalain gua itu harusnya epic banget. Tapi gua terganggu dengan CGI-nya. Ya, sayang banget sih. Selebihnya sih ya bagus-bagus aja gitu. Apalagi karakter desainnya gua cukup suka. Studio yang menggarapnya, kalau di My Anime List ditulis OLM Team Yoshioka. Apakah ini bagian dari OLM juga? Mereka juga pernah menggarap anime Fantasi Bisoujo, anime yang Oji-san jadi cewek cakep di isekai. Untuk musik menurut gua agak kurang. Ada beberapa bagian yang terasa hambar karena BGM-nya kurang nendang. Dan jadinya, momen itu jadi miss. Kalau kita bandingkan dengan Hamefura, itu feel-nya beda jauh. Di Hamefura itu BGM-nya banyak banget, dan bikin setiap momen itu menjadi memorable dan bahkan kita bisa terbawa perasaan dengan entah apapun itu momennya lah. Mau itu momen sedih, momen haru, momen romantis, momen kocak. Tapi kalau di anime ini menurut gua agak kurang. Ya itulah ajaibnya dari musik di momen-momen penting, sebagai alat bantu untuk mempertajam suasana lah. Opening song berjudul Kyuseishu by Tsukuyomi, dan ending song berjudul Pride by Cho Kimei. Opening songnya menurut gua cukup bagus lah. Kesimpulannya, ini adalah anime yang cukup bagus untuk ditonton, dan cocok untuk kalian yang suka dengan anime drama. Walaupun menurut gua, ini agak nanggung. Dramanya agak kurang nendang, dan ada beberapa penggunaan CGI yang mengganggu. Tapi ya kalau kalian tanya gue sih, gue bakal merekomendasikan anime ini. Gue akan memberikan skor akhir 7,5/10. Gue kira anime ini bisa setara dengan Hamefura, tapi ternyata enggak. Ya kalau ini 7,5. Dan kalau Hamefura, buat gue 10/10 buat season satunya. Bagaimana menurut kalian? Kalian setuju nggak? Kalian suka anime ini nggak? Atau kalian nggak suka? So, that's all for today. Hope you like it and see you next time.